Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebaktian online ini, ayo kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, terus menggali hikmat-hikmat, kebenaran-kebenaran, supaya kebenaran itu boleh memerdekakan kehidupan kita. Nah, masih di dalam serial Pekerja Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan bagi kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 itu dengan jelas mengatakan bahwa kita harusnya bekerja bagi Tuhan. Kita tuh harusnya melakukan pekerjaan itu. Kita harusnya menghidupi pekerjaan itu. Pekerjaan yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, cuman kan kita mengerti bahwa betapa susahnya orang ketika disuruh melayani Tuhan. Betapa susahnya ketika orang itu disuruh untuk menyiapkan waktu untuk masuk di dalam melayani Tuhan. Kadang-kadang nggak kepikiran, kadang-kadang mau ngurusin yang lain dulu dan lain sebagainya. Kita ini semua harus melakukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Di dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38 dikatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, ya. Dibandingkan dengan apa yang harus dimenangkan, dibandingkan dengan pekerjaannya, memang sangat sedikit sekali pekerjaannya. Jadi kita yang melayani Tuhan, kita ngerti bahwa begitu banyaknya jiwa-jiwa yang harus dijangkau, begitu banyaknya orang-orang yang harus dengar tentang Tuhan, begitu banyaknya orang-orang yang harus diinjili dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi pekerja itu dikit banget gitu ya kan. Dan kita ngerti bahwa di minggu yang lalu kita belajar bahwa salah satu pekerjaannya adalah anak yang bungsu. Kalau kita mau relate kepada cerita yang kita mau ambil, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Minggu lalu kita belajar anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu itu anak yang memang sudah bekerja bagi bapaknya, sudah ada di tempat pekerjaannya, sudah bekerja, oke. Tapi dia kepingin cepat bagus, cepat kaya, cepat hebat, cepat apa, dan dia ngambil semua haknya, minta kepada bapaknya, aku mau hakku, gitu. Karena ketidaksanggupan dia untuk bertanggung jawab di dalam berkat yang diberikan dalam hidupnya, dia akhirnya sampai makan pun dia tidak bisa. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Nah, pekerja Tuhan yang sedikit itu, harus kepotong dengan anak yang sempat hilang gitu. Walaupun akhirnya dia balik lagi, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa menerima kembali, ya. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang anak yang sulung. Anak yang sulung juga sama, anak yang sudah bekerja bagi Bapa. Kita mau lihat ayatnya ya, di dalam Lukas 15. Ya, Lukas yang ke-15. Kita memulai di ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat yang ke-26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, anak sulung ini adalah salah satu pekerja juga. Jadi pekerja bagi
bapaknya di dalam perumpamaan tersebut. Nah, cuman anak sulung ini anak yang, ya sekali lagi, anak yang ketika bekerja itu dia hanya bekerja aja. Ada banyak kalau kita lihat sifat dari anak sulung ini yang sebenarnya membuktikan bahwa cara dia bekerja itu nggak sesuai. Cara bekerja dia salah, motivasi bekerja dia salah, tujuan dia bekerja salah. Sehingga kita lihat begitu ada situasi tertentu, akhirnya sifat-sifat asli, karakter-karakter asli itu keluar bermunculan satu persatu. Dan kita bisa lihat dari cerita yang hanya singkat ini, kita bisa lihat bahwa begitu banyak kelemahan dari si anak sulung. Nah, anak sulung ini adalah tipe pekerja yang gampang banget gusar, gampang banget iri hati. Dia iri karena adiknya itu dipotongin anak lembu tambun oleh bapaknya. Sedangkan dia berkata bahwa salah satu reason yang dia ungkapkan adalah, aku bertahun-tahun bekerja dan belum pernah melanggar perintah Bapak. Tapi aku belum pernah sekalipun dibuatkan pesta seperti itu. Nah, saudara, ada keirihatian yang dimiliki oleh si anak sulung tadi. Bayangin nih saudara, melayani dengan iri hati itu kan bagaimana ya saudara? Melayani Tuhan harusnya kan enjoy, bersuka cita. Melayani Tuhan itu harusnya anugerah. Kita bisa melayani di tempat di mana Bapa adalah Bapa yang baik gitu. Tapi iri hati, marah, gusar, nggak mau masuk gitu ya kan, nggak happy. Sedangkan yang lain di dalam sedang bersuka cita, sedang bersyukur karena anak yang bungsu kembali. Dia gak bisa ngerti bapaknya itu lagi senang, tapi dia menyimpan kemarahan, kegusaran dalam hatinya. Gak sepakat dengan bapak, gak bisa senang. Kalau bapak senang tuh dia gak bisa senang. Aku mau memelihara kemarahan ini, memelihara iri hati ini. Dia punya iri hati yang luar biasa. Nah, ini ternyata ada di dalam salah satu pelayan Tuhan yang sudah sedikit itu dipotong tipe anak bungsu, dan sekarang dipotong lagi sama tipe anak sulung ini. Yang kalau pelayanan tuh maunya marah aja, yang kalau yang pelayanan maunya iri hati aja tuh. Yang ini merasa bahwa tidak diperhatikan, merasa bahwa dirinya itu sudah kerja panjang, kerja lama, tapi orang lain yang dapat semua fasilitasnya, orang lain yang diperhatikan. Wah, saudara, kita nggak bisa melayani Tuhan, bekerja di dalam pekerjaan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, menuai jiwa-jiwa dengan memelihara sikap seperti kayak begitu. Nggak bisa. Ujung-ujungnya kita akan keles terus dengan apa? Dengan kebaikan, kemurahan hati Bapa yang akan selalu menerima kembali orang-orang yang mau bertobat. Karena buat Tuhan itu adalah satu hal yang membuat dia bersuka cita. Ketika ada anak Tuhan yang sudah tersesat kembali lagi, Bapa akan terus-menerus berlari dan memeluk anak, memeluk orang-orang yang terhilang. Nah, harusnya kita yang mengerti bahwa karakter Bapak adalah yang seperti kayak gini. Aku sudah bertahun-tahun kerja bagi Bapak, aku sudah bertahun-tahun melayani Bapak. Aku harus kenal sifatnya Bapak. Sifatnya Bapak adalah ketika ada orang yang kembali kepada Bapak, Bapak akan senang.
Nah, harusnya kita yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun bekerja bagi Tuhan, bertahun-tahun jadi worship leader, bertahun-tahun jadi singers, bertahun-tahun main musik, bertahun-tahun melayani Tuhan. Harusnya kita mengembangkan sikap itu. Sikap apa? Sikap yang dimana kita bisa sepakat dengan apa yang Bapak rasakan. Sepakat, setuju dengan apa yang Bapak kerjakan. Nah, itu harus dimiliki oleh kita. Apalagi sudah melayani bertahun-tahun. Makanya di awal tadi saya bilang, kalau kita sudah melayani bertahun-tahun dan kita masih bisa iri terhadap orang yang kembali kepada Bapak dan Bapak embrace, merangkul mereka, ada yang salah dengan cara kita melayani. Mindset kita perlu diluruskan. Sekali lagi, dari pekerja yang sedikit itu dipotong dengan tipe anak bungsu yang maunya have fun aja sendiri, maunya kepentingannya sendiri aja yang dikerjain. Dipotong lagi dengan tipikal anak sulung yang kalau melayani itu pakai ngambekan, pakai marah, nggak bisa ngerti hati pemimpin, nggak bisa ngerti hati Bapak. Merasa itu selalu yang ditinggal, merasa selalu yang gak diperhatikan, merasa selalu yang makanya jangan sampai kita melayani, umur pelayanan kita makin banyak, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, tapi iri hati masih tetap ada dalam hidup kita. Artinya kita gak sepakat tuh sama apa yang Tuhan mau. Perlu kita garis bawahi bahwa Bapak akan selalu merangkul anaknya yang mau kembali. Karena buat Bapak, anak yang sudah jauh dari Tuhan itu seperti sudah mati lalu hidup kembali. Nah, kita mesti mengerti demikian, bahwa Tuhan itu menganggapnya kalau orang yang sudah jauh dari Tuhan itu sudah mati lalu kembali lagi. Makanya Bapak bersuka cita. Nah, kita harus bersuka cita juga kalau Bapak bersuka cita. Kita mesti ngerti, oh papaku seneng nih, bapakku seneng nih, Tuanku seneng nih kalau ada peristiwa seperti kayak gini. Nah, itu harusnya juga jadi kesenangan kita. Karena kalau sudah melayani panjang, lama, bertahun-tahun, harusnya lebih kenal karakter Bapak. Tapi anak yang sulung ini tidak kenal. Makanya Bapak harus menjelaskan. Bapaknya harus menjelaskan, ya, anakku, bukankah semuanya ini juga adalah kepunyaanmu? Harus dijelaskan gitu. Jangan sampai kita melayani Tuhan masih memiliki karakter si anak sulung. Karena satu hari kita akan blow up, akan meledak kita akan marah dengan keiri-hatian kita. Kita akan nggak pernah bisa sepakat dengan Bapak. Padahal itu kesukaannya Bapak, kesukaannya, kesenangannya melihat anaknya kembali. Ya, kita juga cuman melayani aja, dan sibuk sama reward, sibuk sama upah. Kalau ada orang yang diberikan upah, kalau ada orang yang diberikan reward, kok aku enggak ya? Jangan sampai kita punya karakter anak sulung ini. Kalau kita melayani Tuhan, harusnya setiap kali kita melayani Tuhan, kita percaya bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bisa melayani di sini. Terima kasih Tuhan, aku bisa bekerja di sini Tuhan. Menuai jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Melihat Engkau senang, itu juga yang jadi kesenangan aku Tuhan. Harusnya kita mengembangkan sifat-sifat seperti kayak begitu. Ya, jadi melayanilah dengan sukacita, melayanilah dengan pengertian, melayanilah dengan hati yang besar, hati yang mau sepakat, seirama, sependapat dengan Tuhan kita. Nah teman-teman, apapun
pelayanan kita. Ayo, tinggalkan karakter si sulung ini. Jangan marah, jangan iri hati ketika melayani Tuhan. Do the best yang kita bisa kerjakan. Lakukan yang terbaik. Memang kita akan selalu lihat pekerja-pekerja yang akan meninggalkan pelayanannya. Kita akan selalu lihat di mana-mana. Tapi kalau kita masih bisa stay di sana untuk melayani, untuk bekerja bagi Tuhan, menuai jiwa-jiwa, biar kita bisa melayani dengan sukacita. Kalau Bapak bisa bersukacita, bisa merangkul kembali anak yang sudah jauh dan kembali, kita pun harusnya mengerjakan hal yang sama. Setiap kali ada orang yang sudah akhirnya memutuskan untuk mau kembali lagi kepada Tuhan, kita bisa menyambutnya seperti Bapak menyambut. Kita bisa melakukan apa yang Bapak lakukan. Kita bisa bersukacita bersama-sama. Kalau kita tidak punya iri hati ketika kita melayani Tuhan, kalau kita tidak terpaku sama reward, upah dan lain sebagainya, kalau kita tidak comparing satu dengan yang lain, kalau kita melayaninya benar, maka kita akan mengenal karakter Bapa. Kita akan mengenal karakter Tuhan kita yang selalu akan bermurah hati. Karena murah hati itu adalah Tuhan. Tuhan itu selalu punya murah hati. Dan biarlah kita semakin hari kita melayani Tuhan, semakin kita bermurah hati, bukan bermarah hati. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita rendah hati dan bukan iri hati. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita kenal Tuhan kita dan bukan malah berselisih pendapat dengan Bapak. Teman-teman semuanya, rekan-rekan yang ikut join kebaktian online hari ini, ayo kita melayani dengan sepenuh hati. Tipe pengerja yang kedua ini, tipe anak sulung ini juga ada di mana-mana. Jadi yang tadi anak bungsu itu ada di mana-mana juga, hilang aja. Tipe anak yang sulung ini juga sama ada di mana-mana. Jadi ayo, kita jangan sampai tergolong yang pertama, jangan sampai tergolong yang kedua. Pekerja udah tinggal sedikit, tuayan tuh udah banyak banget. Jangan kita juga termasuk golongan yang itu. Karena kita mau bekerja bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menuai jiwa-jiwa sebanyaknya. Kita mau tidak menjadi lelah ketika kita melayani Tuhan. Kita tidak menjadi burnout, kita tidak menjadi letih atau kehabisan tenaga untuk kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan harusnya menjadikan kita orang-orang yang bersukacita, karena semakin kita melayani Tuhan, semakin kita kenal Tuhan. Semakin kita melayani Tuhan, semakin buahnya bisa diberkati, bisa dinikmati oleh makin banyak orang. Ya, bukan malah kemarahan yang kita tunjukkan, bukan malah iri hati yang kita tunjukkan, tapi kerendahan hati Tuhan ada dalam hidup kita. Kemurahan hatinya Tuhan ada dalam hidup kita. Kebaikan hatinya Bapa ada dalam kehidupan kita, sehingga kita connect dengan Bapa. Amin, saudara. Ayo kita belajar untuk mengeluarkan semua sifat-sifat buruk si sulung ini, sehingga saat kita melayani Tuhan, kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang terus-menerus membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan Yesus. Ketika kami melayani Tuhan, biar hati yang sungguh-sungguh benar, hati yang sungguh-sungguh sudah dipulihkan, dimerdekakan, hati yang tidak membawa karakter yang buruk itu Tuhan Yesus, yang kami miliki saat kami melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan yang Kau siapkan itu Tuhan dengan baik Tuhan, bertanggung jawab, setia, dan selalu melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti kebaktian online ini. Biar kita semua
boleh sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan, giat bekerja di ladangnya Tuhan, dan menuai jiwa-jiwa yang begitu banyak ya di luar sana yang perlu pertolongan Tuhan, yang perlu dimerdekakan, perlu diinjili dan yang sebagainya. Terima kasih Bapak, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.